Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Suara Batin. Nah, hari ini kita bersama Eka Damayanti akan membahas topik yang sangat relevan banget ya buat anak muda zaman sekarang, yaitu mengenai tentang kesehatan batin, komunikasi, dan bagaimana sih dalam ajaran Buddha menangani tantangan ini. Oke, baik Saudara Eka Damayanti. Terima kasih banyak sudah mengundang saya ya. Wah, senang sekali kita bisa berbagi ilmu atau berbagi pengetahuan nih mengenai tentang kesehatan mental dan juga komunikasi dalam ajaran Buddha. Ya, kita pasti di sini sering ngalamin yang namanya stres, betul nggak? Benar Betul sekali. banget kan, kita sering ngalamin yang namanya stres. Baik itu kita stres karena akademik, kita nih sama-sama anak muda ya, stres karena percintaan, ataupun juga kita stres ya hanya sekedar karena pikiran kita doang. Tuh gimana sih menurut Saudari Eka mengenai stres anak muda zaman sekarang tuh gimana sih? Kalau menurut saya ya, emang betul gitu kan, tekanan akademis, tekanan mungkin dari luar atau percintaan atau hubungan-hubungan yang mungkin toksik gitu kan, itu bisa menyebabkan kondisi mental atau tekanan batin kita terganggu. Nah, dalam agama Buddha sendiri itu udah tuh dijelasin kan ya dalam Dhammapada, dikatakan bahwa pikiran itu adalah pelopor ya. Jadi di diri kita ini semuanya ini berawalan dari pikiran kita, ya kan? Kadang tuh kita kalau berpikir, kalau mau berbicara itu kan pasti harus dengan berpikir dulu kan ya. Nah, itu menjadi penyebab kita agar bisa mengendalikan diri kita. Jadi kita nggak asal bunyi gitu kan, kita nggak asbun gitu kan. Semua yang akan kita keluarkan, kita lontarkan, kita bicarakan itu harus menggunakan pikiran. Seperti itu, Mbak. Ya, berarti semuanya ini berawal dari pikiran kita ya. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan itu semuanya berawal dari pikiran kita. Berarti kalau bahasa gaulnya tuh overthinking ya, betul sekali kan ya. Bahasa gaulnya sekarang overthinking, betul banget sih. Emang sekarang anak muda tuh apa-apa tuh difikirkannya itu terlalu berlebihan. Iya, kadang tuh sebenarnya tuh bagi orang lain ya, itu tuh kayak nggak penting gitu kan, tapi bagi kita tuh kan penting. Makanya kita tuh mikir sampai kadang tuh kita sakit gitu loh, ya kan, kita kepikiran terus. Nah, itu juga yang menyebabkan diri kita itu tidak terlepas dari penderitaan. Karena apa? Karena masih melekat dengan hal-hal yang tidak penting. Seharusnya hal itu tidak perlu kita pikirkan, tetapi kita tuh selalu memikirkan hal tersebut gitu kan. Padahal kita bisa memikirkan hal-hal positif yang lainnya gitu kan. Nggak cuma mikirin hal yang itu aja yang mungkin nggak bisa membawa dampak positif bagi diri kita. Harusnya kita bisa lebih mengontrol ya pikiran kita. Nah, dalam Buddhisme juga kita tuh diajarkan yang namanya mindfulness. Iya, betul. Mindfulness. Gitu kan? Jadi setiap kita akan melakukan sesuatu, kita tuh harus memikirkan dengan sadar, ya, dengan pikiran yang tidak mungkin kan kadang tuh kita kalau bicara itu kan kita tidak memikirkan ya, kadang tuh bikin orang itu merasa sakit hati gitu kan. Nah, tapi dalam Buddhis sendiri itu kita diajarkan untuk selalu berpikir terlebih dahulu baru berbicara. Agar apa? Agar kita juga mencegah hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Seperti itu, contohnya kayak menyakiti perasaan orang lain gitu kan, atau sebagainya kayak gitu. Bener banget ya. Jadi nih kalau kita mungkin melihat teman nih yang terlihat perilakunya sedikit berubah ya dari sebelumnya, mungkin terlihat lesu ataupun terlihat menjauhkan diri ya dari kita tuh, kayak udah nggak mau kayak interaksi sama kita tuh, kita harus memperlihatkan nih rasa simpati kita ya. Rasa simpati, rasa cinta kasih kita kepada rekan-rekan kita ini ya, supaya mereka ini nggak sampai terjerumus ke hal-hal yang nggak benar, apalagi fatalnya tuh sampai bunuh diri ya. Bener banget. Kan? Karena kondisi gini ya, setelah saya lihat tuh, saya searching ternyata tingkat bunuh diri di Indonesia tuh sangat tinggi. Karena kondisi mental kayak gitu. Wow. Makanya ini sangat memprihatinkan banget gitu loh. Benar. Jadi
kita harus saling menjaga ya gitu. Oke, bagus banget ya materi yang kita bahas hari ini, dan Mbak Eka menjawabnya dengan oke banget, keren banget ya jawabannya ya, sangat anak komunikasi sekali ya. Sebenarnya saya juga masih belajar sih. Oke, kita sama-sama masih belajar ya di sini. Oke, mungkin sebelum menutup segmen kita pada hari ini, mungkin Saudari Eka bisa kasih pesan-pesan untuk rekan-rekan yang ada di rumah. Oke, jadi mungkin pesan-pesan saya buat yang ada di rumah, sayangi diri kita ya, mental kita lebih perhatikan ya, apalagi kita yang memiliki teman yang mungkin seperti itu, kita harus memberikan perhatian yang mungkin ekstra ya, karena kondisi mental itu sangat penting. Hidup akan lebih tenang dan nyaman kalau mental kita juga baik, kondisi mental kita juga sehat. Oke, terima kasih banyak ya pesan-pesan yang udah disampaikan untuk teman-teman di rumah. Indah sekali ya. Terima kasih banyak Mbak Eka atas waktunya, dari semua materi yang udah dibawakan, Ya, pesan-pesan sama-sama. juga yang udah disampaikan. Teman-teman, yuk kita bersama-sama menjaga ucapan, perbuatan kita. Ini tidak hanya untuk diri kita sendiri saja, namun bisa berguna untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Saya Ayu dan Saya Eka. pamit undur diri. Bye. Dadah.